ini Bang Ji yang itu yang dulu sama Bang Pitung kan? Gue adeknya. Oh, Adek misan, adek sepupu jatuhnya. oh. Ini pengen tahu juga sekalian nih, mumpung lagi datang nih. Kita mau nanya nih, sebenarnya Bang Pitung yang asli itu di mana sih makamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aden Bajai Channel. Nah, kali ini kita lagi berada di rumahnya Bang Kri nih, di daerah Depok, seputaran Depok. Dan si abang ini punya banyak banget pusaka, senjata-senjata dari berbagai daerah ya Bang ya. Dan sekarang kita mau ngebahas senjata-senjata, pusaka-pusaka dari tanah Betawi. Ini di depan kita udah ada golok-golok dan segala macam, udah ada batu-batu cincinnya, dan udah ada ini khas Betawi nih. Ini biasanya ini gelar ya, kalau orang punya ini pasti punya gelar jatuhnya ya, iya nggak sih? Nah, ini yang menarik di sini adalah 50% pusaka senjata yang di sini itu adalah pusaka peninggalan. 25%-nya pusaka penarikan. 25%-nya lagi pusaka yang ujuk-ujuk datang. Nah, ini kita mau ngebahas nih. Ini sedikit edukasi juga nih buat teman-teman di rumah, yang mana goloknya yang peninggalan, mana goloknya yang boleh narik, mana goloknya tiba-tiba datang sendiri. Dan ini ada macam-macam banget goloknya, dan di sini sudah ada Abang Bedol, Mat Bedol di sini yang tahu banget sejarahnya tentang ini semua, bersama juga Bang Kri juga tahu banget sejarahnya tentang ini semua. Makanya kita tanya, Bang, kita mulai dari yang paling gede dulu deh. Udah ngambil. Ini. Nah, ini sejarahnya gimana nih Bang? Yang gede ini nih. Sejarahnya ini golok peninggalannya Nyanip ini. Oh, punya Bang Kri nih. Nah, Ini sejarahnya gimana nih Bang Kri nih? Nyanip Ini namanya golok apa gitu? golok Nyanip itu golok buatan Jepang. Ya, lu bisa jelasin lu. Udah jelas. Kita yang jelasin. Ya keduanya emang pemalu ya. Tunjuk-tunjukkan ya, ditunjukkan. Semuanya punya pengetahuan yang luas, cuman kita sharing, kita berbagi buat teman-teman supaya tahu. Ini namanya golok Nyanip. Nyanip itu wujud emang perempuan. Cuma wujudnya macan kumbang. Dulunya itu dia pengikutnya sama buyutnya Bakri. Pengikut buyutnya Bakri. Nah, ini goloknya ini kalau nggak salah ini emang udah datang sendiri, Bro. Iya udah. Emang udah datang sendiri. Ini Tanpa ditarik, tanpa di apa, memang datang sendiri. Datang sendiri, tahu-tahu ada Datang di sendiri. ada di rumah gitu Bang, apa gimana? Kalau nggak salah, iya. Rumah Mempowat. Oh, di rumah Empo siapa? Empo gua. Oh, emponya dia di sini maksudnya. oh, Oh, oke, jadi itu tahu-tahu ternyata ada di ini rumah. adalah emang peninggalan ya, Peninggalan, jatuhnya. jatuhnya Tapi peninggalan. datang sendiri ya. Datang sendiri. Bisa kita bisa lihat buka. Bisa. Nah, ini juga katanya ada tata cara sendiri cara membuka golok. Nah, kalau tata cara ngebuka golok itu kan jangan sampai kita bisa aja begini. Cuma jangan digenggam, ngeri kebeset. Makanya dibuka jarinya kita kalau mau ngambil begini. Lebih aman sih kalau sih biasanya begini. Lebih aman sih kalau buka golok. Nah, supaya nggak kena jari aja, supaya aman lindung. Nah, ini. Matanya juga langsung madep keluar gitu ya. Ini golok nggak ada yang dua ini nih, dibilang golok Betawi juga bukan, dibilang golok Banten juga bukan. Ini perpaduan sebenarnya nih. Golok orang zaman dulu buat babat alas, dulu kan babat alas kan Bro, buat babat alas. Jatuhnya nih bisa dibilang pusaka, bisa dibilang senjata. Dua-duanya ini. Bedanya emang apa kalau golok senjata sama golok pusaka gitu? Kalau golok pusaka itu biasanya disandangnya itu kalau acara-acara tertentu. Acara-acara Contohnya kayak adat. perkawinan gitu. Perkawinan, contohnya salah satu perkawinan atau ya segala macamnya lah untuk acara adat lah. Kalau golok senjata itu memang diperuntukkan untuk senjata, buat tarung zaman dulu. Jadi hari-hari pun dibawa gitu ya. Hari-hari pun senjata. dibawa. Oke. Kalau ini mungkin bisa dibilang golok serbaguna, dibilang pusaka yang masuk, dibilang senjata masuk, dibilang golok untuk babat alas juga masuk. Tadi golok Mbak Nyanip namanya ya. Nyanip, Nyanip. Nyanip aja. ya Nyai Anip, Nyai Anip. Nyai. Nyai Anip. Nah,
Nah kalau yang sebelahnya, bang, Dia makan juga. Kemarin makan jari lo, sekarang makan jari gua. Kena bang. Kena. Ih, Kemarin jari dia hampir putus. Sekarang saya Kenapa nanya kena. lu bang? Perasaan barusan aman-aman aja. Gak kelihatan. Emang begitu. Dia suka gigit orang nih emang nih. Beneran berdarah lu jempolnya. Iya bener Tuh. kena tuh. Kemarin jari dia hampir putus mana bro? Tuh jari kemarin pas lagi dicuci. Nah kalau ini golok peninggalan orang tua. Kalau ini golok peninggalan orang tua. ini masih asli apa udah bikinan lagi, bang? Kalau ini udah direstorasi. Udah direstorasi. Ini goloknya punya Kumbi Pepe. Kumbi Pepe itu menantu dari yang mendirikan Kampung Kelapa II. Oh. Buyutnya Bakri. Punya Bakri. Ini namanya golok dibilang Jawa Barat. Namanya golok perahu nangkuk. Golok perahu nangkuk. Oke bang. Nah, ini golok perahu nangkuk. Kenapa dinamain perahu nangkup, bang? Karena- Seperti nangkup gitu. Ya seperti kapal yang terbalik. Iya betul. Nah, kapal yang terbalik, golok perahu nangkuk itu. Ini semuanya udah dari pegangan, dari handle, dari serangkanya juga udah direnovasi lagi udah. Ini emang peninggalan apa boleh datang sendiri atau narik juga? Ini peninggalan. Oh, Memang peninggalan Turun-temurun gitu ya? turun-temurun yang sudah dipegang sama orang-orang bener ya. Ya, Makanya- emang ada orang nggak benar. Ada beberapa peninggalan yang dipegang sama orang yang nggak bener juga ada. Nah ini dulu dipakainya buat apa biasanya? Golok perahu nangkep ini dulu kan kerusuhan dulu, rebutan antar wilayah Iya. dulu tuh. Nah makanya golok ini lebih cenderung buat tarung. Golok buat tarung, buat tebas, golok tebas. Iya. Nah kalau ini karena dia beban di punggungnya, tajam di ujungnya, dan ujung itu yang memang nggak bisa nusuk, yang membuat nebas, diperuntukkan buat nebas kalau perahu nangkep. Kalau itu udah menebas berapa leher tuh Nah jatuhnya? itu, ya? ini udah dibersihin berkali-kali, ketepatnya nggak bisa bersih ini. Ini paling nggak bisa bersih ini. Bersih maksudnya dari segi apanya tuh? Teyeng. Pusaka itu kan ada yang terawat, ada yang nggak terawat. Ada yang teyeng, ada yang memang pusaka bersih terawat. Nah itu, kalau ini memang teyengnya ini, Teyeng tuh yang mana sih, bang? teyeng itu, nah ada, seperti karat. seperti karat aktif. Nah seperti karat aktif nih. Ini aslinya ada pamornya nih aslinya. Nah aslinya ada pamornya nih aslinya. Aslinya ada pamor, cuman karena kita udah bersihin berulang, mungkin entah tanah, entah darah, entah apa, entah getah pohon, mungkin jadi tayangnya tuh nempel. Gitu. Berarti sama kayak keris ya, golok juga punya pamor sendiri-sendiri ya? Ada golok juga ada. Nah, kalau itu masuknya golok pusaka gitu nih. Iya, iya. Golok pusaka. Nah kalau ini, Kalau yang itu, ini bro, lu bro jelasin bro. Ini paling Gantian. ayo Bang Tri, Dua, jelasin. lu Bang gantian Tri jelasin. orangnya pemalu dia. Tadinya nggak mau masuk TV, Gimana? dia mau ngadep ke belakang yang nggak bisa lah. Nah, buat Masa kita ngeliatin punggung. Nah ini masuknya golok pusaka. Hmm. Golok pusaka ini masuk golok sabet ya. Golok sabet. Ini namanya golok pusaka, golok sabet ini. Bener-bener buat nyayat dan nyabet. Buat menyayat dan nyabet. Kalau untuk bacok kurang, memang ini ramping. Cuman 2 jari, memang untuk sayat dan sabet. Biasa buat tarung juga ini dulu. Ini pusaka juga, bisa buat tarung juga. Jadi buat pakaian harian juga tuh. Kalau untuk pakaian harian sih kurang cocok, biasanya untuk jaga-jaga. Kalau malam jaga-jaga. Kedua juga ini memang udah masuk pusaka, ini masuk udah tua juga ini goloknya, golok sabet. Nah kalau di keris kan ada pamor, ada lekuk, sekian. Kalau di golok tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kalau di golok itu kebagi 3 jenis sih kalau kata saya sih. Ada golok pusaka, ada golok senjata, ada golok dipakai untuk kerja, untuk sehari-harian, golok sehari-harian. Nah, itu kalau salah satu golok hari-harian, golok gablogan lah gitu. Untuk mantekai dan segala macem. Nah kalau golok senjata memang dipegang sama orang Jawara untuk jaga-jaga dan segala macam. Nah kalau golok pusaka biasanya untuk perlambangan, lambang, simbol. Hanya sebagai simbol aja buat perlambangan. Jatuhnya untuk kewibawaan juga kalau golok pusaka begini. Nah, Ini dari 3 ini nih rasa Pana udah mulai au aja nih. lah, saya juga Kenapa ya? Nafas. saya juga ngap-ngapan ini. Ini yang paling berat sih ini yang paling berat. Iya. Ini yang paling berat. Nanti mungkin kita akan coba ada proses mediumisasi, mudah-mudahan mereka berkenan untuk menjelaskan lebih lanjut ya, untuk kita melakukan mediumisasi, mudah-mudahan bisa ya. Namanya juga kita ikhtiar, mudah-mudahan mereka-mereka yang ada di sini juga berkenan untuk memberikan informasi lebih kepada kita gitu lah. Kan pengetahuan kita sebatas ini aja gitu.
Nextnya bang. Lanjut. Nah ini, lu ini kalian berdua. Lu perasaan. Lanjut. Nah ini namanya, ini jenis goloknya golok galonggong. Golok galonggong dari Gunung Manonjaya, daerah Tasik. Nah, kalau ini bukan golok buatan sekarang, ini golok orang zaman dulu. Yang megangnya aja udah berapa generasi ya? Dari Kongbu itu. 7, 8, Iya. 7. Ini udah 7 generasi yang megang. Jadi Ini masih ori nih. ini semua masih ori, dari serangkanya, dari gagangnya ini masih ori, dari bilahnya juga masih ori nih. Perkiraan umurnya mungkin udah 350 tahun. Udah 7 turunan. Nah, ini golok galonggong Manonjaya yang asli. Yang aslinya ini, golok Tasik yang asli. Jadi ini dibilang pusaka Betawi juga bisa. Cuman dia berafiliasi misalnya. Hanya untuk ini penempanya. Jadi kalau orang Betawi itu kan sering mesen golok itu ke berbagai macam daerah penempa. Umpama salah satunya Tasik, Galonggong, Cibatu, daerah Sukabumi, Ya. Ciamas, daerah Banten, Cimalimping juga Banten. Ada yang mesen golok dari Cibaduyut, Bandung. Ada yang dari Cilenyi. Ada yang mesen golok dari Garut, dari daerah Godok, macam-macam tergantungnya ini. Oh gitu. Nah, ini bisa dilihat bang. Mungkin ini golok 350 tahun ya. Ini jatuhnya golok senjata, golok tarung, Oh. golok senjata. Ini yang bisa dipakai buat palang pintu kayak gini bukan sih? Bukan ya? Ada yang make, ada yang tergantung pemiliknya. Ada yang suka jenis golok galonggong atau enggak. Oh gitu ya. Nah, ini kalau jenis golok galonggong gitu memang dia tuh bentuknya kayak apa ya? Kalau kata siapa kayak ikan paus modelnya. Ikan paus ya. Iya, dia Gede kepala. ciri khasnya itu memang gini. Beda sama Ciomas dan golok Betawi lainnya gitu. Coba. Enak. Nih, kita lihat ya. Ini bersih banget loh. Ini dia dirawat terus si abang nih. Pemerhati budaya yang sangat aduhai sih kalau gue bilang, benar-benar semua ditempa dengan baik, dibersihin dengan baik, dengan bekas-bekas tebasan-tebasan sisanya juga tuh masih dirawat tuh masih tajam ya. Iya lagi lu kenapa? Ternyata udah nambah lagi saya sekarang. Tes ilmu lu. Elus bagian Gitu. tajamnya. Ini masih ada yang geradak-geradak nih di sini nih, emang bekas tebasan zaman dulu masih terpelihara dengan baik. Masih tajam nggak cobain deh? Masih Udah tajam. tadi udah gue coba. Oh udah oke. Aman. Ini golok namanya golok punya biang seti. Biang itu karena gini, kita punya buyut kita punya kakek, namanya Kong Buyut Manda dari Banten. Kong Buyut Manda ini punya ajudan pribadi, namanya kita nggak bisa manggil Kong Buyut juga, panggilnya kalau orang udah paling tua Biang, sebutnya Biang. Namanya Seti. Seti Saringin, namanya Biang Seti Saringin. Nah ini goloknya, golok pemberiannya dia. Nah kalau ini asal-usul golok datangnya ini. Oh ini boleh datang sendiri? Apa tadi? Jadi cerita begini, Biang Seti Saringin itu kan berwujud tidak terlihat orang biasa, nggak mungkin sebarang bisa lihat gitu. Hanya saya berdua yang bisa lihat gitu kan. Biang Seti Saringin ini menginginkan batu cincin. Waktu itu ya bro ya. Nah minta batu cincin, kita kasih batu cincin. Sorenya golok ini datang. Golok benar-benar golok yang selalu ada di pinggangnya dia. Oh barter jatuhnya. Barter. Jadi dia minta batu, dia ngasih Batu golok. apa yang dia minta waktu itu? Waktu itu apa cubung tanduk ya? Cubung tanduk. Waktu itu dia minta cubung tanduk. Oh gitu barter ya. Jadi datangnya juga nggak selalu tiba-tiba ujuk-ujuk datang ya. Enggak. Pasti ada. Seperti gini. Jadi ngasihnya tuh bukan berwujud kayak seperti nyata aja. Goloknya itu nyata, cuman bentuk yang memberikannya ini hanya orang tertentu yang bisa melihat. Oh, Tuh. oke. Ini dapatnya ini agak unik juga nih, nih. Nah, oh ya tadi udah dijelasin nih kalau yang ini peninggalan segala macam. Lanjut dah, yang ini dah. Nah, kalau ini, waduh nih agak berat juga ini golok nih bro. Yang ini golok ini pemberian. Pemberian dari salah satu tokoh yang udah terkenal. Ya bukan di Jakarta lagi, si Indonesia. Namanya ini Bang Jampang. Oh ini yang dibilang golok jampang. Nah, Oke. Kita memang sering mengadakan manggil. Karena mungkin Bang Jampang seneng karena sering datang namu, ada teh, ada kopi, ada rokok. Dia nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba ngasih oleh-oleh. Benar-benar ini nggak narik, ini memang datang golok ini. Ada di mana gitu pas pertamanya gitu? Ini turunnya di mana bro? Rumah Lebak ya? Rumah Lebak, rumah lama. Turunnya ini. Ini golok Bang Jampang, ini jenis goloknya mungkin golok Banten, golok Ciomas.
jenis golok Ciomas, golok Banten. Ini golok ini wah udah munggul berapa kepala ini golok ini. Kalau golok Ciomas itu ciri khasnya dari badannya itu ramping, dari badan bawahnya, dari ujungnya itu lebih membesar, lebih apa ya, melengkung membesar. Ini golok Banten, ciri khas golok Banten. Ciomas daerah Banten ini goloknya. Ini gede juga ini goloknya nih, tajamnya, antep dan tajamnya luar biasa ini golok. Bawaannya kalau orang megang itu panas aja gitu ya? Kalau bawaannya sih sebenarnya sih untuk perlindungan. Sebenarnya untuk Itu kalau perlindungan. untuk perlindungan untuk panas dong. Cuman kalau untuk yang orang yang salah pegang mungkin bisa jadi panas. Bisa jadi hawa pengen nebas orang terus. Nah, Karena itu. bawaannya jadi berasa kayak jagoan terus. Nah, biasanya jadi jagoan terus. Tapi kalau yang megangnya orang sepuh, ya pasti untuk perlindungan. Untuk perlindungan, pemageran lah mungkin lah. Karena kan golok juga ada juga yang bisa buat pemageran, salah satunya golok Ciomas, golok Malemping. Kenapa? Pembuatannya itu. Pembuatannya memang dilakukan khusus, ritual-ritual khusus. Golok Ciomas itu adalah golok yang diciptakannya paling lama daripada golok biasa. Karena punya tata cara dan yang nempanya juga masing-masing. Yang ngumpulin bahannya siapa, yang bikin sarung siapa, yang nempa siapa. Beda-beda orang sesuai dengan beda-beda orangnya. the right man at the right place. Dan golok Ciomas ini punya ini. Orang sebelah kanan salah tempat. Golok Ciomas ini punya kelebihan nggak dipunya golok lain. Kenapa? Dia ditempa oleh godam pusaka. Oh, Palu gitu. pusaka. Godamnya lagi pusaka Godamnya juga itu ya? hanya satu. Yang punya Pak Haji Amsari, Banten. Pak Haji Amsari di Banten namanya Godam Deno. Palu benar-benar satu, hanya satu palu itu yang menempa golok ini. Makanya kalau misalnya golok Ciomas ditempanya nggak pakai Godam Deno, berarti bukan golok Ciomas. Golok Ciomas yang asli kalau untuk zaman ini sekarang mesen harganya waduh 2 motor baru lah. Bisa 20 juta, 30 juta lebih kalau memang asli. Scoopy ya. Nah, 20-30 juta. Kalau yang asli. Iya. Tuh. Ini sih langsung sakit pegang golok ini. Air dong, air. Gua aus bukan gua tabang. Saya juga mau. Mana tuh pakai resapan aja. Bisa. Nah ini bang, kira nih. Nah. Makin mengkerucut makin kecil nih. Ntar kalau Ini ada golok penjelasan ada yang mau ini. nanya ya. Ini golok ini jatuhnya gimana ya? Saya juga agak bingung juga ngejelasinnya. Minum bang. Oke. Ini golok apa Masir jatuhnya apa? Ini golok peninggalan apa Golok penarikan peninggalan. apa datang sendiri? Golok peninggalan yang datang sendiri. Oh. Jadi begini ceritanya. Abang Masir keturunan berapa sih? Jadi kalau dia bapaknya DPP, Berarti 5. bapak buyut ya. Bapak Buyut ini punya rumah di Ujung Kulon. Dekat resort Ujung Kulon. Iya. Dekat resort Ujung Kulon. Nah, itu rumah di tengah hutan itu gubuk kayu zaman dulu. Nah, itu ada 41 golok, 41 ya. Ada 41 golok yang ada beberapa yang dicuri sama orang. Dan hanya mungkin ada sebagian yang selamat dan ini salah satu yang selamat. Yang sempat diselamatkan. Ini juga salah satu jenis golok Ciomas. Khas Ciomas. Golok Ciomas. Ini masih ori semuanya. Ini semua masih ori. Hanya mungkin bilahnya itu karena mungkin golok tua, namanya itu bisa dibilang dibuat ulang, ditempa ulang. Karena bilahnya udah gak utuh, gak layak dibilang jadi golok, ditempa ulang jadi baru lagi. Nah, kalau ini. Kayak gimana bentuknya bang? Bisa dilihat. Ini goloknya nih. Ini golok Ciomas juga ini. Cuman jatuhnya ini bukan golok tebas, golok sayat. Jadi buat Bang, ngeliat. bang, ada leher saya bang. Nah, buat Bye-bye. ngeliat. Buat jago lo main. ngeliat. Kaget gue. Enggak, gue lagi gini-gini. Wes. Oh. Aduh, Tuhan masih sayang sama leher. Bang, bye-bye bang. Nanti kita lihat dia atraksi ya. Keren loh. Tadi dia liatin Iya dong bang, ya. Bentar ya. Iya. Apa Ya, kita setengah minggir jam dulu? Apa aja. kita minggir dulu nih? Enggak. Ya, atraksi. Kita Lanjut. ini dulu ya, semua bahas dulu satu-satu ya. Nah ini nih bang nih, Nah, ini original pusaka kampung sini. original pusaka kampung Sini. Kelapa Dua. Nggak ditarik, nggak apa, sesepuhnya yang ngasih langsung. Oh. Ini namanya pusaka Kisanca Brawaja. Jadi Kelapa Dua ini punya sejarah kalau orang Kelapa Dua nggak boleh ngebunuh ular sanca bro ya. Gak boleh apa bang? Nggak Ngebunuh boleh ular sanca. ular sanca karena di sini ada sesepuh kelapa di kampung ini ya jauh sebelum manusia ada. Namanya Sanca Brawaja namanya. Oke. Nah ini
bisa dibilang golok, bisa dibilang kujang juga karena hampir bentuknya itu hampir mengkerucut ke kujang. Nah ini pusaka, ini sanca brawaja. Bawahnya ya kayak kujang. Nah ini pusaka yang mungkin nggak ada duanya, karena memang jatuhnya apa? Tugu kampung jatuhnya, tugu kampung. Jatuhnya lambang sih, jatuhnya tugu. Iya, coba. Awas beracun itu. Oh, sakit kepala gua. Nih kita lihat di sini ada gambar ular sancanya itu ya. Ini ada mulutnya itu di sini lihat ya. Tuh, benar-benarnya kayak ular sanca. Makanya disebut sanca braja ya. Sanca brawaja. Sanca brawaja tuh. Kanan kirinya ada lambang ular sancanya. Ini rasanya auranya juga iya. hampir mari-mari wangi ini auranya. Geremut-geremutnya ada banget nih. Nanti kita akan coba cari tahu lah. Ini original Iya. langsung. Baunya juga hawanya beda ketika dibuka. Hati-hati soalnya beracun ini. Ini beracun ini. Ini beracun. Ini. Tadi nggak lu tes dulu Den, waktu kita jawab iya. enggak kayak tadi. Enggak, ini Ini racun. Ini racunnya racun apa, Bang? Racunnya kalau zaman dulu mungkin racun kobra. Kalau orang zaman dulu Nah, ini ngebersihinnya gimana kalau masih ada racunnya begini? Ya kita kan pakai ya hati-hati aja sih, jangan sampai kebeler aja. Oh, oke. Hati-hati aja. Kalau misalnya kepegang sebenarnya nggak terlalu masalah. Yang bahaya itu terhirup. Lu tadi ngendus-ngendus. Ayo lu. Makanya kalau mau mencium wanginya tuh minimal 30 cm. Jadi umpama kita punya pusaka nih. Pusaka itu beracun, Iya. ngandung racun. Jangan deket dan nyabutnya juga harus bisa jauh 30 cm supaya nggak kehirup. Kalau kepegang sebenarnya nggak masalah, asal nggak masuk pori-pori. Gua juga ngendus-ngendus lagi nih. Oke, lanjut Bang, ini Bang. Tawa aja sih Bang, terima. Dia mau jelasin kagak mau, tawa doang. Nah ini dia yang jelasin, ini dia yang Ya, jelasin. diserahin lagi. Ya. Dia silent is gold. Susah nih ketua adatnya nih, susah nih. Iya. Ketua adatnya diem-diem aja dia. Diam-diam toto bau lagi. Itu kita. Kita apa sih? Enggak, mau lu doang yang kayak gitu. Kalau ini golok ini unik. Nah. Kenapa unik? Yang bikin bukan manusia. Siapa Bang? Ini bikin bukan manusia. Ini golok. Ini golok kecil, golok senjata, emang golok pakaian. Cuman ini yang bikin bukan orang. Oh. Yang bikin siapa? Ini saya golok itu mah Waci ini waci, kambing. Bang, Kambing ini. ada muka gua. Ini kambing ini waci nih. Ini datangnya gimana nih? Sampai datang? Cerita begini. Sejarah tentang yang bikinnya. Iya. Jadi gini, dulu buyut kita ini punya kambing. Nah, ceritanya punya anak kambing. Anak kambing itu punya kelebihan, punya linui, punya kemampuan dan bisa komunikasi ke manusia. Tetapi umurnya nggak panjang, hanya beberapa bulan ya bro ya, hanya beberapa bulan meninggal. Tapi setelah meninggal dia tetap masih ada, cuma berwujud yang halus. Nah itu. Dan kelamaan dia ngasih hadiah golok tempatnya dia. Ini bikin bukan orang. Datangnya di sini apa di mana? Datangnya di Sono Bria. Iya rumah saya datangnya. Datangnya tiba-tiba pluk gitu aja. Nah, jadi gini, kalau untuk para sesepuh, para leluhur memberikan pusaka nggak tiba-tiba jatuh gitu, enggak. Jadi datang berupa manusia normal, real dan bisa ngerokok bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng dengan kita. Paling goloknya tuh diletakin di sini biasanya. Pusakanya di kiri, pulang bendanya ada, orang enggak ada. Oh. Biasanya seperti itu. Ada yang tiba-tiba pluk jatuh gitu. Biasanya kayak gitu batu cincin ya. Itu biasanya ya mungkin batu cincin bisa, pusaka pun sebenarnya bisa, keris pun sebenarnya bisa. Jadi umpama jatuhnya bangkit ya, bangun ya. Hah? Jadi gini, kalau misalkan orang zaman dulu kan yang meninggal, apalagi orang sakti gitu yang punya keilmuan, ada najian tertentu. Bila mana meninggal, bendanya ini ada yang gaib sendiri. Ngikut sama dia. Enggak, gaibin diri sendiri. Iya. Oh. Padahal benda itu masih ada di situ. Padahal benda itu masih ada di rumah ini. Hanya cuma nggak kelihatan. Dalam tempo yang Sesikat-sikatnya. bukan tempo yang singkat-singkatnya. 17 Agustus ya. Jadi ada waktunya.
nggak akan permanen. Umpama dari keturunan cucunya itu kan muncul, tok jatuh. Paham nggak? Iya, iya. Nah, umpama nih goloknya Tiba-tiba ada peninggalan aja Bakri gitu nih. ya. Pas Bakrinya almarhum meninggal, golok ini ada tetap di ruang tamu, tetapi nggak ada yang bisa lihat. Pas dari zaman cucu atau cicitnya, tiba-tiba golok ini wujud lagi jadi nyata, tiba-tiba jatuh. Nah, umpama seperti itu. Oh. Kalau yang untuk misteri benda jatuh, nah itu untuk misteri benda jatuh. Nah, itu. Sebenarnya kalau dari sekian banyak golok itu yang paling jago, paling orang cari itu yang mana sih? Golok Comas. Coba mas. Golok ini berdua nih. Kenapa? Kalau golok Comas asli itu pembuatnya memang turun temurun. Mau dia aja mau mencari bahan, membuat bahan sampai jadi lempengan, yang menempa, yang mengasah, yang membuatkan serangka dan gagangnya pun ada. Dan yang ngukirnya pun beda-beda dan itu diciptakan setahun itu hanya 2 kali. Kalau nggak Muharram, kalau nggak Maulid, Muharram. Dari rasa mana ada yang mau ditanya dari apa mau nanya apa? Ini gue dari tadi tangan gue sebelah. Kalau saya pengen nanya dari semua yang pusaka yang ada di sini. Ada nggak satu tokoh yang mungkin abang pernah tahu yang ngobrol yang dia di sininya bekas tapi dia jawara. Di sini nih ketusuk ketek. Sampai sekarang sakit tangannya. Kau nak sini mah Raymond pun pas lu banyak sini siapa? Enggak di antara yang di sini. Di antara yang Mungkin yang ujung kali itu. Justru dia nunjukin ke gue gini. Gue jawara. Even walaupun tangan gue yang kiri nggak pakai, gue kanan masih bisa ngebahas orang gitu. Mungkin nanti kita bisa cari tahu dengan sasi kali ya. Bisa ada dapat informasi yang lebih lanjut. Nanti kita Nah, sekarang kita mau ada kru di sini ada Rehan yang pengen coba ngerasain kekuatan dari masing-masing apa seberat apa nanti lu bisa ceritain dari ini menurut lu perasaan lu mana yang paling kuat Rehan Duduk sama sebelahnya sama dia. minum lah di sini kita mulai dari yang ini dulu deh pegang perlu dibuka kira-kira nah ini salah nih Salah, putus jarinya. putus jari lu salah nih buka golok Pegang yang benar nah beda. ini nih set Dorong dulu pakai jempol. Ketat. Cobain atas ke bawah. Berasa? Gramat nggak jelas ya. Oke. Mungkin gua mau loncat langsung ke sini sih. Hati-hati tajam. Kalau perlu nggak apa-apa. Gagangnya panas. Hangat. Ada paracetamol. Kalau obat. Itu yang ngerasain ya. Kalau tadi geremet panas gitu ya. Hangat ya. Bermatang. Ini saya rasain apa? Jangan buka kan. Cabutannya nggak masalah. Apa yang lo rasain ini? Pusakanya. Soalnya dia
Wangi banget tiba-tiba. Kalau dekat gue pokoknya wangi. Lu mau bau kamper. Iya bener, bau kamper, bener. Yang di WC kan? Yang di lubang WC. Ya emang wangi, ini bahasanya kok wangi. Oh, mulut tuh kan? Oh iya. Bisa tembus ya? Nggak ini wangi. Oke, thank you Rehan. Udah. Pelan-pelan dong. Den, ngebut aja. Bisa jalan ke sana? Buka. Jadi mana kan yang paling berasa? Mana yang paling berasa? Paling berasa. Rasanya juga beda. Kari ayam, soto, Indomie goreng. Thank you Rehan ya. Bang, kita sekarang rasakan. Mati tangan lu. Coba diajak ngomong. Bang, siapa sih? Kok lu lempar-lemparan gue lagi sakit begini? Mereka. Mungkin langsung aja. Coba ada yang mau masuk. Urat sampai menjelaskan nih. Coba lu gantian. Tuh, urat tangan gue sampai keluar. Lihatin ke kamera. Kameranya lah sini masuk. Gini cewek. Gini lu. Sakit ada yang buka bohong jadi tengah. Nih. Tuh ya bedain tuh. Ini enggak ada urat nih. Ini urat gua tuh pada jedut. Gimana bang? Kita mau coba minimalisasi. Ayo abang. Nggak abang masuk abang gitu. Silakan aja. Lampunya satu kali. Coba lampunya. Coba kita matiin satu deh. Aman nggak? Kalau emang nggak aman, kita bisa. Insya Allah bisa. Bismillah bang. Ntar habis itu minimalisasi, saya mau ngebahas tentang batu cincin. Jadi kita ini Rasavana soal kasihan sakitnya kita tahu juga nih dari mana tuh sakitnya. Mungkin abang bisa ini. Tutup aja pintunya. Dirapin. Iya, ngeri tendang ya. Soalnya kalau orang kesambet kacau. Ya, ini kita rapin dulu ya. Kita ada proses minimalisasi. Kita rapin dulu barangnya. Kita pengen cari tahu. Rasavana bisa dari mana? Siapa tahu bisa digunakan kembali. Maaf ya, sakit banget ya Allah. Iya. Kita matiin dulu, dia merem, baru kita nyalain lagi gimana? Susah. Jangan kan lampu begini, korek api juga bisa. Coba. Oh nggak bisa. Kita nggak bisa. Cuma juga. Apa mau dimatiin? Hidupin dikit dong. Naikin. Ini ada satu bisa kali. Matiin sebentar. Kita main night view kali. Bisa. Agak cahaya aman ya. Aman pakai itu. Ya, kita coba minimalisasi sama mat betul. Sampai kerusuk-kerusuk, kenapa ya? Dari tengah. Nanti kita tanya lagi. Ya udah, bagus. Kita sekarang coba dulu seperti apa. Udah, aman nggak? Kok hilang? Udah. Tadi jadi tengah loh sakitnya.
Kita jadi tahu di tengah Tentang terkecil gua. Pecah ntar sayang gua tuh kesayangan gua. tahu sih nggak sih? agak main dikit. Maaf ya. Iya, bang. Nanti jangan nendang aja bang. Terus saya balas soalnya. Dalam mana? Jangan ada cahaya. Itu dia. Enggak ditambahin lampu lagi. Bisa. Coba. Siapa mau nanya nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Ntar dulu, masuk dulu. Baru juga sampai. Oh, jauh emang Ki? Dari sono, Dari mana? dari sono. Dari pinggir kali. Oh, Ya udah lama ketemu ya. Aden. Siapa nih? Udah Savana. Ya, DC mari. Iya. Ini ada apa rame-rame nih? Kan ini kita lagi di sini mau ceritain tentang budaya Betawi, tentang sejarah Betawi, tentang pusaka-pusakanya yang ada di Betawi, goloknya segala macamnya gitu. Nah tadi pas lagi kita ngebahas, temen nih Rasavana tiba-tiba sakit di tangannya sebelah kiri nih, itu dia bilang ini Iya. Tadi nyabut asal-asal sabut baik sih. Hati-hati wah kalau nyabut-nyabut begituan wah. Nyabut benda mah hati-hati. iya Iya. Dia mah kudu disalamin dulu, jangan asal cabut. Iya. gitu ya, tata caranya kudu gitu ya Ki. Ya, iya, kudu. Ini dengan siapa nih manggilnya nih kita? Nama gua Iya. Atmah Rojiih. Oh, Bang Ji. Said Atmah Rojiih. Kok gue sama kayak Raden, kekerengan. Ya bagusan. Walaupun emang kudunya pakai Raden. Iya. Ini Bang Ji yang itu yang dulu sama Bang Pitung kan? Gua adeknya, Oh. adek Misan, adek sepupu jatuhnya. Ini pengen tahu juga sekalian nih mumpung lagi datang nih. Kita mau nanya nih sebenarnya Bang Pitung yang asli itu di mana sih makamnya? Makamnya? Iya. Ada yang bilang di Jakarta, ada yang bilang di Depok, ada yang bilang di Bogor, di mana? Katanya ada yang kakinya malah sebelahnya ada di makamin di sebelah sini, sebelah sana katanya dipecah-pecah. Bener yang mana sebenarnya itu, Bang? Ya, Ki. Di depan, ya, kebagi-bagi hidupnya. Badannya juga kebagi-bagi. Ada yang pertama dia mati di Merunda, ada yang kedua mati di Citerep, ada yang terakhir mati di Roblong. Nah itu macam-macam. Ya kalau untuk jasad emang ada 3. Emang ada 3. Oh, ada 3 ya. Emang Berarti jasad itu jasad udah dipendem. Emang orangnya udah kojor, udah mati. Nah badannya ada lagi, tapi jasad yang mati emang ada. Jadi 3 kali hidup hitungannya. 3 kali hidup. Iya, benar. Yang Kalau saya cerita tuh kayak gitu. Yang terakhir hidup dimakamin, dikuburnya di Roblong. Oh, di Roblong. Yang sekarang itu yang pagernya, yang depan bambunya, yang dekat rumah sakit apa tau gue gak tahu namanya. Kadang-kadang sering jarah juga, gue kesana kadang-kadang sering jarah. Kalau panggilnya apa ya? Aki apa panggilnya apa? Kong. Kong. Kalau Kong Ji tinggalnya di mana? Pusaranya. Gue mah sini. Wah sini mah banyak, makam jawara sini banyak. Oh gitu. Oh iya, kalau daerah Depok banyak makam jawara, termasuk salah satunya gua. Jadi sebenarnya nama Depok tuh dari Padepokan apa sebenarnya itu?
Kadepokan. Bedanya sama padepokan? Kalau padepokan kan orang riung, orang ngumpul, persatuan. Iya. Kalau kadepokan tempat orang ngumpet, tempat persembunyian. Tempat persembunyiannya para jawara dulu begitu? Iya, dulu kan pernah diincar sama orang komuni dulu. Ya Allah, sama orang India Belanda itu udah diincar itu. Ya, ada yang mau nanya apa? Lo kagak gimana sih? Kalau kita mau ketemu lagi gimana nih, Kong? Ketemu lagi bagaimana? Ya, entar kapan kalau ngobrol-ngobrol gimana nih, Kong? Kita bisa nengok kemana? Ya kemarin juga bisa sebenarnya, kemana juga bisa sebenarnya. Iya, di sini juga bisa sebenarnya, emang iya bisa di sini juga. Cuman kalau di sini katanya ada kendala, katanya mau kudunya di sono aja no. Di mana no katanya kemarin? Itu Basri. Nah iya no pinggir kali no, yang kemarin no, yang ada apanya waktu itu Kelabang apa ya? Oh iya Kelabang itu cari. Lah, Kong katanya itu di pinggir kali kemarin ada yang sempat meninggal tuh 2 orang anak tuh, kenapa itu Kong? Wah kalau Ciliwung memang banyak udah. Ada yang udak apa, ada yang main ngoyor-ngoyor, ada yang apa, ada yang disembunyiin, ada yang apa. Kudunya gimana tuh supaya kagak ada kalau lagi korban tuh di sana? Tergantung manusianya. Gitu ya. Kalau gue mah kagak bisa bagaimana. Soalnya sama-sama emang punya tempatnya masing-masing. Kalau manusianya ngusik tempatnya dia, ya itu. Kan kalau kagak ada yang mulai-mulain kan kagak bakal ada kejadian. Lah kan berarti ada yang mulai-mulain gitu aja. Nah tuh Kong, jadi tadi dia sempat sakit tangannya tuh kenapa tuh? Apa karena dari golok tadi? Ya kalau golok itu kan ada tadi kan gue ngatain bendok tadi ya. Itu ada 2 dan 3 lah gue kasar mah. Ada 2 salah 3 lah itu ngatain yang yang udah makan orang gitu ya. Jadi itu berat ke saya kalau gitu. Asal nyabut, makanya gue tanya lah kalau ada perempuan gitu jangan asal sembarang cabut karena itu bandanya orang laki. Sebenarnya emang kagak boleh namanya benda pusaka pegang orang perempuan emang kagak boleh sebenarnya. Tadi sih dia kagak megang sih. Cuma nyentuh dari depan. Nah tetep baik namanya pegang. Iya. Hati-hati. Itu tadi si Empor Rasapana nih sempat ngelihat katanya ada jawara gitu ya. Tapi banyak sini banyak. Tapi katanya tangannya sebelah kiri sempat luka tuh, nggak bisa dipakai jadi pakai cuma tangan kanan doang. Terus siapa itu? Tapi tetap jago kalau kata dia. Banyak sini. Siapa yang tangannya luka? Yang dulu hidupnya tangannya sebelah kirinya nggak begitu berfungsi gitu, tapi tetap jawara karena luka katanya gitu. Ada apa kagak tuh tokoh? Kayaknya nggak terlalu berfungsi. Nah, dulu no. Yang tadi siapa? Yang bendonya jadi disebut-sebut. Yang sekte. Iya itu dia tuh. Kalau dia kan main gue kan begini dia makan tangan kirinya kan tangan kirinya kagak bisa lurus. Tangan kirinya itu kan hancur. Hancur tangan kirinya hancur jadi emang dia pakai tangan kanan doang. Jadi kalau kayak gitu jadi kita ngerti. Iya, maklum dah. Ntar ya malaman dikit dah, Kong. Ini kita mau nyari informasi itu doang nih, Kong. Gue ditumbalin nih ngomong-ngomong. Gue ditumbalin sama yang lain. Katanya enak siapa yang kita jorokin ya kata gitu ya. Katanya pas gue lagi dari jauh, lagi ada apa nih rame-rame, sampai ada kongua juga gue katanya. Pas gue datang, nah ini dia nih pantas nih bakal ditumbalin. Dalam hati gue setan yang kalah. Jadi disuruh masuk gitu. Iya. Kalau mau yang lain mau banyak emang. Pada jadi tukang ngintip banget ya. Makasih banget nih. Mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman di rumah, buat yang mungkin punya pusaka atau punya bendo, punya golok, harus gimana tuh cara ngerawatnya, cara melestarikan budayanya gitu, maunya bagaimana kira-kira, Kong? Kalau mau melestarikan budaya supaya tetap ada, cintai, sayangi budaya, sejarah, dan kenang, dikenang. Nah kalau misalkan seumpamanya orang zaman sekarang pengen punya bendonya yang asli kan emang susah. Kalau kagak bukannya tinggalan ya. Kalau misalkan itu cukup dicintai, dikenang, dihargai karena apa? Ya cikal bakalnya lu pada ada kan budaya sama adat. Kalau kagak ada peradaban, kagak ada orang buat alas, kagak ada orang bakal bikin rumah. Ini kan hutan semua juga buat alas ini.
Ada. Nah, itu makanya adanya budaya, adanya kebiasaan, tradisi, budaya, adat, semua itu kebiasaan nenek moyang, rutinitas sebenarnya. Nah, itu tuh harus dijaga sebetulnya. Walaupun ada sebagian yang kalau zaman sekarang nggak masuk akal, ya cukup dikenang, kalau usah dilakon, cukup diketahui, dikenang, dihargai. Nah, kalau ada mencintai, cinta seninya, ada cinta senjatanya, ada yang macam-macamnya, ya itu mah tergantung. Nah itu. Kong mau nanya nih Kong, nih di depan nih banyak banget batu cincin yang bagus, yang mana Kong yang kira-kira? Wah, semuanya bagus dah. Iya. Kagak bisa nilai gue kalau batu ali mau lah loh, banyak banget emang itu bagus-bagus. Iya. Ini kalau gitu Kong. Makasih banget nih Kong nih udah mau datang ke sini, udah ngasih informasi, udah ngasih petua-petua buat kita, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa ngejaga, lestarikan gitu ya budaya Betawi, senjata-senjata siapa yang punya di rumah juga jangan dipakai yang nggak bener gitu ya Kong ya. Iya. Iya, kudu lestari lah istilahnya, kita sama-sama. Kudu dijaga dah. Bener. Kong makasih banget Kong ya. Ya Kong makasih banget Kong ya. Sebenarnya. Ya, salam buat yang lain-lain ya Kong. Ya semuanya ya, maaf kalau ada kata salahnya ya. Yang kurang berkenan di hati dulu pada ya, aku minta maaf semuanya ya. Iya Kong. Masih banyak ya. Iya Kong. Assalamualaikum. Dari konten.